Baik, selamat pagi anak-anak. Ibu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana keadaannya hari ini? Puji Tuhan. Baik, Puji Tuhan, Ibu. Baik, sehat semua ya. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Baik, sehat semua. Ibu lihat absennya hari ini sudah mengisi semua ya, sudah lengkap dan hadir semua ya hari ini. Ibu lihat hadir semua. Jadi Ibu terima kasih ya kepada kalian karena kalian sudah mempersiapkan diri untuk mengawali pembelajaran Ibu pada hari ini. Baik, sebelumnya Ibu akan masuk ke materi ya, mengenai, sebentar Ibu share screen. Ya. Tadi kita sudah mengawali dengan doa dan presensi. Pada hari ini kita akan mempelajari, membahas materi tentang menerapkan tata cara pembuatan surat pribadi. Ya, dan KD keterampilannya membuat surat pribadi. Ya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi pada hari ini, Ibu ingin bertanya, minggu lalu ya, siapa yang masih ingat dengan pembelajaran kita pada minggu lalu itu mengenai tentang, ya, siapa yang masih ingat? Saya Ya, masih ingat, Merlin. Bu. Ya, tentang materi apa, Nak? kemarin minggu lalu itu menerapkan tata naskah surat menyurat bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Bagus, betul ya. Yang lain? Ada lagi? Michelle? Iya, Bu. Membuat surat dalam bahasa Inggris, Bu. Bagus. Ya, masih ingat semua. Nah, sekarang hari ini kita akan lanjut ya ke materi yang selanjutnya ya, menerapkan tata cara pembuatan surat pribadi. Ya, sebelum Ibu jelaskan materi, ya, Ibu akan menyampaikan tentang indikator pencapaian kompetensinya ya, di mana indikatornya adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian surat pribadi ya, kemudian mengklasifikasikan jenis-jenis surat pribadi dan mengemukakan prosedur pembuatan surat pribadi. Ya, itu KD pengetahuannya. Dan indikator pencapaian kompetensinya di keterampilan ya, menyiapkan alat dan bahan dalam pembuatan surat pribadi dengan benar. Kedua, membuat konsep surat pribadi dengan benar. Dan yang ketiga, membuat naskah surat pribadi dengan benar. Ya, kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, ya, siswa mampu menjelaskan pengertian surat pribadi dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, siswa mampu mengklasifikasikan jenis-jenis surat pribadi dengan benar. Dan yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi, ya, siswa mampu mengumumkan prosedur pembuatan surat pribadi dengan benar. Kemudian yang keempat, disediakan peralatan, siswa mampu menyiapkan alat dan bahan dalam pembuatan surat pribadi dengan tepat. Ya, dan kelima, disediakan peralatan, siswa mampu membuat konsep pribadi dengan tepat. Dan yang keenam adalah disediakan peralatan, siswa mampu membuat naskah surat pribadi dengan tepat. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut. Ya.
di materi pembelajaran kita mengenai kita harus terlebih dahulu ya, harus tahu pengertian surat pribadi. Nah, sebelum Ibu jelaskan, Ibu ingin bertanya, untuk kalian ya, siapa yang tahu apa sih pengertian surat pribadi? Ya, siapa yang bisa jawab? Saya Surat, dulu. Ya, Revan, boleh? surat pribadi adalah suatu surat yang dibuat secara tidak resmi atau dibuat oleh perorangan. Ya, betul. Ada lagi? Kalau menurut saya surat pribadi itu kayak surat buat untuk teman, Bu. Tidak untuk atasan dan bawahan gitu, Bu. Jadi tidak resmi. Ya, ya, itu surat pribadi tidak resmi ya. Kemudian yang lain lagi, ada yang tahu apa sih surat pribadi itu? Kalau menurut saya itu surat yang berkaitan dengan masalah pribadi, Bu. Ya, boleh juga ya, seperti itu ya. Nah, bagus. Nah, Ibu akan jelaskan di pengertian surat pribadi. Ini dia, ya. Surat pribadi adalah ya jenis surat yang dibuatkan untuk keperluan pribadi atau personal yang ditujukan kepada pihak lain, baik kepada seseorang maupun organisasi atau perusahaan. Ya, surat pribadi bisa menggunakan bahasa baku atau tidak baku ya, karena isi surat tersebut dapat disesuaikan dengan keperluannya. Ya, jadi di sini surat pribadi ini adalah bahasanya boleh menggunakan baku, boleh juga tidak baku, ya. Dilihat dengan sesuai keperluannya. Next. Ya, di sini ada fungsi surat pribadi. Nah, yang pertama, untuk mengekspresikan perasaan. Gimana sih maksudnya, Bu, untuk mengekspresikan perasaan? Ada yang tahu maksudnya? Kayak ngungkapin perasaan gitu gak sih, Bu? Gimana mengungkapkan perasaan ya? Perasaan itu ada yang perasaan senang, ada yang perasaan sedih, ya, ada yang perasaan duka dan ada perasaan yang bahagia, ya. Yang kedua, menjadi wakil penulis. Ya, maksud dari wakil penulis ini apa? Ada yang tahu? Misalnya kalau kita lagi sedih, kita buat masalah sama teman kita. Nah, kita buat surat permintaan maaf gitu, Bu, ke teman kita. Ya, jadi dia ini ya mewakilkan ya. Mewakilkan permintaan maaf. Ya, lanjut ke sarana penyampaian ide dan gagasan. Maksudnya, ada yang tahu bagaimana? Jasinta bisa ini nak diartikan nak? Halo Jasinta. Kalau menurut saya nih Bu, Ya, Revan. sebagai penyampaian itu bisa kayak kita menyampaikan sesuatu berita ataupun apa ya, semacam apa yang kita mau ceritakan gitu loh Bu. Jadi kayak kita ngirim surat. Ya, surat pribadi ini ya sebagai sarana penyampaian ide dan gagasan. Misalkan contohnya ya, Jasinta mempunyai ide ya, mempunyai suatu gagasan ya, di mana untuk menyampaikan idenya ini dia melalui surat. Contohnya dalam apa namanya acara untuk 17 Agustus ya, misalkan 17 Agustus di saat sedang luring ya, misalkan kita mengadakan apa namanya lomba. Nah, si Jasinta ini menyampaikannya melalui surat, dia mengungkapkan gagasannya kalau untuk acara 17 Agustus itu kita hadirkan pesertanya jangan terlalu banyak gitu. Kemudian atau juga bisa melalui
lomba virtual gitu. Bisa juga seperti itu ya. Jadi sarana penyampaian ide dan gagasan. Nah, yang terakhir fungsinya adalah mengembangkan kemampuan bahasa. Nah, maksudnya mengembangkan kemampuan bahasa ini ada yang bisa bantu Ibu? Kayak ngeasah kembali itu gak sih Bu, bahasa gitu? Kayak memperbaiki bahasa. Iya, betul, Jadi lebih memperbaiki baik lagi. bahasa ya. Iya, betul ya Merlin. Jadi mengembangkan kemampuan bahasa. Jadi misalkan kita tuh yang bahasanya biasanya kaku ya, terus karena ini surat pribadi dengan teman atau dengan keluarga atau dengan orang tua, nah itu bisa mengolah kemampuan kita dalam berbahasa yang baik dan benar. Ya, sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Paham Bu. Paham ya, paham semua, bagus. Nah, kita akan lanjut ya, jenis-jenis surat pribadi ya. Di sini ada 2 jenis surat pribadi ya. Kenapa? Kenapa Jasinta? Ya, lanjut ya, jenis-jenis surat pribadi. Ya, di sini ada 2. Ya, surat pribadi kekeluargaan atau tidak resmi, kemudian surat pribadi setengah resmi. Ya, dari pengertiannya, surat pribadi kekeluargaan atau tidak resmi itu ya surat pribadi ini ditujuan ya untuk keperluan komunikasi dengan keluarga ya, maksudnya ini ditujukan ya, kurang kaknya ya, maaf. Ya, surat pribadi ini ditujukan untuk keperluan komunikasi dengan keluarga, kerabat atau orang yang dikasihi. Ya. Surat pribadi kekeluargaan biasanya menggunakan bahasa tidak baku. Ya, surat jenis ini umumnya dibuat dalam tulisan tangan. Ya, maksudnya seperti apa ini? Ya, ada yang bisa bantu Ibu? Contohnya, memberikan contoh. Contohnya Kalau surat pribadi kekeluargaan itu biasanya Ya, satu-satu. Jasinta misalkan dulu. itu, Bu. Misalkan kalau misalkan kita punya sahabat gitu ya di luar kota gitu, terus Ya, kita kirim surat ke dia gitu kan, itu tapi nggak perlu pakai bahasa yang baku gitu, Bu. ya Misalkan kita betul. rindu sama dia gitu, Bu. Ya, Bu. Ya, betul ya. Michelle? sama-sama kayak tadi yang saya jawab juga sih, Bu, sebelumnya. Surat itu misalkan kita ada kesalahan sama keluarga gitu, terus malu untuk ngucapin langsung, jadinya pakai surat ini, Bu, surat pribadi. Oke, bagus ya. Jadi benar ya, seperti yang dijelaskan teman-teman kalian ya. Seperti mengungkapkan perasaan kepada kerabat ya, kepada keluarga, kepada adik, kepada kakak yang ada di luar kota ya. Seperti itu ya anak-anak ya. Lanjut ke surat pribadi setengah resmi. Nah, surat pribadi ini digunakan untuk keperluan berkomunikasi dengan suatu instansi, ya, suatu instansi atau organisasi, ya. Penggunaan bahasa dan format penulisan harus dibuat sedemikian rupa, yaitu dengan bahasa baku dan sopan. Nah, dari surat pribadi setengah resmi ini, ya. Siapa yang bisa memberikan contohnya? Maksudnya apa ya surat pribadi setengah resmi? Nah, ada yang tahu? Saya, Bu. Saya Bu. Ya, satu-satu sebutkan. Siapa? Revan ya? Oh iya, Bu. Ya, baik. Contoh surat pribadi surat setengah resmi kalau menurut saya seperti surat izin ke sekolah, Bu. Kalau misalkan kita nggak masuk sekolah nih, kita kan pasti nulis surat nih, Bu. Ya, Izin. Tapi kita tetap menggunakan bahasa yang baku dan baik untuk guru tersebut. Itu, Bu. ya, betul. Yang lain lagi? Tadi siapa? Ini
Kalau menurut saya, Angel, ya, misalkan Angel. antar atasan atau sama bawahan, misalkan saya pengen mengundurkan diri dari sebuah perusahaan, otomatis saya harus Ya. buat surat pribadi untuk atasan kan, tapi harus menggunakan bahasa yang baik dan benar juga, karena kan bagaimanapun beliau adalah atasan. Iya, betul. Ya, berarti sudah paham ya, surat pribadi setengah resmi ya. Jadi digunakan untuk keperluan berkomunikasi dengan suatu instansi atau organisasi ya, menggunakan bahasa dan format penulisan bahasanya baku dan sopan ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya? Sudah paham? Sudah, Bu. Tidak, Bu, udah paham. Paham, bagus Sudah, Bu. ya. Kita lanjut ya, Nak. Nah, di sini ada prosedur pembuatan surat pribadi ya. Yang pertama itu adalah ciri surat pribadi ya. Kita harus tahu dulu ya, karena pertama kita sudah mengetahui pengertian surat pribadi itu apa, kemudian kita sudah mengetahui jenis-jenis surat pribadi ya. Ada 2. Kemudian yang ketiga cirinya ya, kita harus tahu juga ciri surat pribadi. Yang pertama adalah tidak dilengkapi dengan kepala surat atau kop surat, ya. Tidak perlu menggunakan kop surat, ya. Kemudian yang kedua, tidak memiliki nomor surat, ya. Kemudian yang ketiga, salam pembuka dan penutup bersifat non formal, ya, dan santai. Dan yang keempat, bahasa yang digunakan disesuaikan dengan tujuan surat. Ya, dan yang kelima, format surat umumnya lebih bebas, ya. Jadi kalian harus perhatikan ya, perhatikan prosedur pembuatan surat pribadi ini, kita harus perhatikan ciri suratnya dulu. Ya, dari penjelasan ini sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut di pedoman menulis surat pribadi. Ya, pedomannya hampir sama dengan ciri-cirinya. Ya, tidak menggunakan kepala surat atau kop surat. Kemudian penulisan tanggal surat memakai nama, tempat. Dan yang ketiga, tidak menggunakan nomor surat. Ya, dan keempat, tidak menggunakan tembusan, ya. Dan kelima, dapat ditulis pada kartu pos, warkat pos atau surat. Ya. Dari penjelasan ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu, sudah paham. Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, bagian-bagian surat pribadi ya. Pertama, itu ada tempat dan tanggal penulisan surat ya. Maksudnya gimana, Bu? Ada tempat dan tanggal penulisan surat? Ya, ada yang bisa jawab? Maksudnya apa sih? Ada tempat dan tanggal penulisan surat? Ada yang bisa bantu Ibu? Supaya bisa tahu kapan surat itu dibuat gak sih, Bu? Sama tempat kapan dibuatnya. Ya, contohnya. Contohnya gimana coba? Contohnya itu misalkan saya buat surat itu di Jakarta, berarti saya nulisnya Jakarta. Misalnya tanggal pembuatannya tanggal 24 Agustus. Begitu, Bu. Ya, betul. Pinter ya. Jadi tempat ini dan tanggal penulisan surat adalah di mana situasi kita berada saat ini. Kalau misalkan kita di Jakarta, buat di Jakarta. Tanggalnya tanggal hari kita membuat surat tersebut, ya. Kemudian alamat tujuan surat. Maksudnya alamat tujuan surat ini apa? Ada yang bisa bantu jawab? Saya, Bu, itu alamat untuk orang yang kita ingin kirim suratnya, Bu. Ya, bagus ya. Jadi alamat tujuan surat itu kita mau menunjukkan
surat itu kepada siapa, ya. Kemudian salam pembuka. Contohnya salam pembuka seperti apa? Coba Ibu lihat biar ini nih nggak pernah jawab ya. Lucy, bagaimana Lucy salam pembuka Lucy? Kasih Ibu contohnya. Selamat pagi. Kayak gitu bukan, Bu? Ya, betul ya. Boleh. Ada lagi? Regina? Salam sejahtera, Bu. Ya, bagus. Boleh juga ya. Seperti itu. Bagus. Lanjut ke paragraf pembuka. Nah, paragraf pembuka ini seperti apa? Ada yang bisa kasih contoh ke Ibu? Coba, Rani. Halo, Rani. Paragraf pembuka ini contohnya seperti apa, Rani? Rani? Coba Christian Revan. Iya, Ibu. Ya, paragraf pembuka seperti apa, nah contohnya? Paragraf pembuka itu contohnya kalimat awal yang akan kita sampaikan maksud dari surat tersebut, Bu. Kalimat awal. Iya, Ya, paragraf pembuka itu kalimat ini ya, awalnya ya. Nah, baru paragraf isi itu adalah mengenai apa yang ingin kita sampaikan ke penerima surat. Ya, jadi paragraf pembuka ini misalkan menanyakan kabar dulu. Hai, bagaimana kabarmu? Nah, itu paragraf pembuka ya, salah satu contohnya. Kemudian kalau paragraf isi ya, itu adalah mengenai apa yang ingin disampaikan dalam surat tersebut ya. Nah, kemudian ini adalah paragraf penutup ya. Paragraf penutup itu contohnya bisa bantu Ibu Lucy, gimana Lucy? Kenapa, Bu? Boleh ulang lagi nggak, Bu? Ya, paragraf penutup. Paragraf penutupnya itu bagaimana maksudnya? Kami mengucapkan terima kasih. Ya, boleh juga ya, seperti itu ya. Jadi mengucapkan terima kasih karena sudah mau menerima surat ya yang disampaikan oleh si pengirim surat. Ya, kita lanjut. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah paham semua? Tidak. Udah Sudah paham, paham, Bu. Ya, ya. Ya, Bu. Kita lanjut. Nah, sebentar, kita lanjut lagi. Nah, ini bagian-bagian surat. Ya, ada salah satu sini Ibu berikan contoh surat ya. Kalian coba amati, perhatikan ya. Sudah dilihat, sudah diperhatikan? Sudah, Ibu. Ya. Nah, dari surat ini ya, di sini dijelaskan Jogja 11 April 2021 ya. Ini adalah tempat dan tanggal surat ya. Kemudian jumpa sahabatku Manda ya di Kota Hujan. Nah, karena ini adalah surat pribadi ya untuk sahabat, jadi tidak terlalu formal ya, tidak terlalu resmi ya. Nah, kemudian salam pembukanya. Salam pembukanya adalah Hai Manda ya. Nah, baru pembukaan surat ini ada di gimana keadaanmu sekarang ya. Mudah-mudahan kamu sehat dan tidak kurang suatu apapun. Sudah lama kamu tidak memberi kabar kepadaku. Apakah kamu lupa denganku? Wah, mentang-mentang sudah jadi ketua OSIS ya. Sudah jadi orang beken ya. Nah, ini diperhatikan ya. Surat di pembukaan paragraf ya. Paragraf pembuka.
Ya, lanjut ke paragraf isi ya. Nah, di sini ya ada yang bisa bantu Ibu bacakan? Angel, coba Angel. Baik, Bu. Isi suratnya ya, Bu. Ya, isi suratnya. Saya akan bacakan. Manda, sahabatku, aku sekarang berada di pengungsian. Lahar Merapi melanda kotaku. Kota kelahiran kita hingga keadaannya porak-poranda. Rumah, sawah, dan ternak keluargaku habis tak tersisa. Untunglah semua keluargaku selamat. Walau rumah kami rata dengan tanah. Doakan ya, semoga keluargaku tabah dalam menerima cobaan ini. Sekian, Bu. Ya. Nah, dari isi surat ini ya bisa dikasih kesimpulan ya tentang apa sih perasaan yang dirasakan oleh si Maya ini? Sedih sih, Bu. Perasaannya sedih. Sedih Karena sih, dia Bu. harus kehilangan Karena temannya itu loh, rumahnya. temannya. Ya, satu-satu jawabnya ya, jangan berebutan. Ayo, Angel dulu. Perasaan Maya itu pasti sedih karena dia harus kehilangan rumahnya. Kalau Manda Ya. mungkin ikut prihatin dan menaruh simpati kepada Maya. Ya, lanjut lagi. Tadi siapa? Merlin? Iya Bu, kalau Maya itu kan pasti suasana hatinya pasti lagi gak baik kan karena ada hal yang menimpa dia. Terus pasti temannya itu jadi ngerasa ada rasa simpati karena temannya itu lagi keadaan gak baik gitu Bu. Ya, sebenarnya isi dari surat ini adalah si Maya mengutarakan perasaan yang dirasakan saat ini ya, di mana dia memberikan informasi ya kepada temannya Manda kalau kota kelahiran mereka itu sedang dilanda lahar Merapi ya. Jadi dia minta supaya Manda mendoakan ya si Maya ini supaya dalam keadaan sehat ya dan selamat semua. Nah, lanjut ke paragraf penutup ya. Di paragraf penutup ini si Maya ya mengucapkan itu saja dulu ya kabar dariku. Salam hormatku untuk kedua orang tuamu dan salam manisku untuk Mas Indra ya. Sampai jumpa di liburan yang akan datang. Nah, ini adalah paragraf penutup. Nah, kemudian salam penutupnya adalah sahabatmu dan nama pengirimnya yaitu si Maya. Nah, dari contoh surat ini ada yang mau ditanyakan atau masih kurang paham? Sudah paham, Bu? Sudah Ibu, udah paham. Sudah paham, Bu. Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Tempat dan tanggal surat. Pada bagian ini, penulis surat menuliskan tempat dan tanggal penulisan surat. Ya, contoh Jakarta 14 September 2018 ya. Kemudian di kamar tercinta 14 Mei 2019 ya. Jadi tempat dan tanggal surat ini adalah di mana posisi kalian si pengirim surat ya berada ya. Kemudian lanjut alamat tujuan surat ya. Pada bagian ini penulis surat menuliskan kepada siapa surat tersebut ditujukan ya. Contohnya untuk temanku Arina atau Dear Bayu ya. Kita lanjut lagi. Salam pembuka ya, seperti yang sudah diberikan contoh oleh teman-teman ya. Salam pembuka merupakan cara penulis surat memulai komunikasi melalui surat pribadi. Contohnya, salam sejahtera,
assalamualaikum, kemudian dir dan lain-lain ya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Paragraf pembuka. Kalimat di paragraf pembuka biasanya berupa pertanyaan ya mengenai kabar si penerima surat ya. Contohnya, "Hai Sofia, apa kabar? Bagaimana keadaanmu di sana? Pasti sehat ya. Sudah lama tidak ketemu sama kamu. Pasti kamu sudah tambah sukses sekarang." Ya, itu salah satu contohnya. Ya, lanjut paragraf isi. Ya, pada bagian ini adalah tempat di mana si penulis surat menyampaikan inti atau tujuan dibuatnya surat tersebut. Sebuah surat pribadi juga harus memiliki tujuan yang jelas dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Ya, contohnya, Sofia, sahabat kecilku yang baik. Ya, banyak yang terjadi di kampung ketika ini siapa yang coret-coret ya? Jasinta ya tadi ya. Ya, banyak yang terjadi di kampung kita sejak kamu pergi ke kota. Banyak pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dan sekarang banyak lowongan pekerjaan di sini. Saya ingin mengajak kamu bekerja di perusahaan keluargaku yang mulai berkembang. Ya, itu salah satu contoh paragraf isi ya. Kemudian paragraf penutup. Ya, paragraf ini digunakan untuk menutup atau mengakhiri surat pribadi. Ya, kata-kata yang sering digunakan adalah harapan, mohon diri, permintaan maaf dan lain-lain. Ya, contohnya, Sofia, sekian dulu surat saya. Jika sempat tolong dibalas ya. Jangan lupa sampaikan salam dari saya untuk mama dan papamu. Ya, di sini contohnya seperti itu ya. Kemudian, nah perhatikan ya. Perhatikan contoh surat yang Ibu berikan ini. Maaf, ini tadi yang coret-coret ini bisa dihapus tidak ya? Si siapa namanya tadi ya? Jasinta ya? Halo Jasinta. Ya, Iya, Bu. ya ini dari mana ya? Ibu nggak tahu deh tadi ini. Oke, nggak apa-apa ya, lanjut aja. Nah, ini salah satu contoh ya surat pribadi yang bersifat kekeluargaan atau tidak resmi ya. Contohnya Brebes 23 September 2014 ya. Jaka Satria di Melbourne ya, untuk Jaka Satria di Melbourne. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini adalah salam pembuka ya. Kemudian gimana kabarnya Bang? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kabar keluarga di sini sehat semua. Keluarga di sini kangen berat, Bang. Kapan pulang? Si Ais nanyain terus tuh, Bang. Minta oleh-olehnya yang banyak katanya. Nah, ini adalah, ada yang tahu? Ini adalah apa? Bisa disebut sebagai Michelle? Paragraf pembuka, Bu. Betul, Pembuka, Bu. paragraf pembuka ya. Nah, kemudian Bang, alhamdulillah Ade dapat peringkat 1 kemarin. Nilai Ade juga paling tinggi di sekolahan. Bahkan nilai matematika Ade dinobatkan sebagai nilai matematika tertinggi sekabupaten. Hebat Bang, hebat bukan? Hehehe. Rencananya bulan depan Ade mau ikut study tour ke Jogja Bang. Ya, hitung-hitung refreshing setelah mati-matian belajar buat ujian nasional kemarin. Nah, dari paragraf ini ada yang bisa menyebutkan ini adalah paragraf apa dan apa yang informasi apa yang disampaikan oleh Lucy. Itu paragraf isi, Bu. Ya, kemudian Dia tuh kayak nyampain kalau dia tuh dapat peringkat 1 sekabupaten. Terus nanti dia tuh bakalan refreshing karena setelah mati-matian belajar buat ujian nasional gitu, Bu.
Ya, yang dirasakan si Lucy di paragraf ini apa? Senang, Bu. Senang ya, senang, bahagia ya. Dia menginginkan, dia menginformasikan kalau dia itu sudah belajar mati-matian ya untuk mendapatkan peringkat 1 dan dia mengutarakan kebahagiaannya kepada abangnya melalui surat pribadi ini ya. Nah, kemudian yang paragraf penutup. Ya, paragraf penutup ini adalah ibu sama bapak titip pesan. Sholat 5 waktu dan ngajinya jangan ditinggal. Istirahat yang cukup serta makan yang teratur. Sampai di sini dulu ya Bang, nanti dilanjut lagi. Oh iya, awas kalau nggak bales surat ini. Adek bakal ngambek. Jaga diri baik-baik di sana ya Bang, keluarga bangga. Ya, jadi di penutup ini ya adalah mengungkapkan apa namanya permohonan ya, permohonan dan mohon diri ya supaya udah dulu katanya suratnya nanti dilanjut lagi ya. Ini dari adikmu tersayang Lucy. Nah, dari contoh surat pribadi ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Ibu. Tidak ada, Bu. Paham Iya. ya? Oke, lanjut lagi. Nah, contoh surat pribadi yang bersifat setengah resmi. Nah, terlihat ya, ini contoh apa? Ada yang bisa menyebutkan contoh surat apa sih ini ya? Saya, Bu, itu contoh surat lamaran kerja, Bu. Oke, contoh surat lamaran pekerjaan. Bisa disebutkan maksudnya ini seperti apa ya gitu? Dia tuh kayak ngirimin surat ke perusahaan yang mau Heeh. nerima pekerjaan gitu, Bu. Terus dia melampirin beberapa dokumen-dokumen yang dia bawa buat ke perusahaan tersebut. Oke, betul ya. Ini adalah salah satu contoh surat pribadi yang bersifat setengah resmi ya, adalah surat lamaran pekerjaan ya. Menginformasikan data pribadi si pelamar pekerja ya. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, di sini ada diskusi ya. Diskusi. Ibu minta kalian mendiskusikan ya, mendiskusikan ini tugasnya ya, peserta didik membandingkan ya, membandingkan jenis surat antara surat pribadi tidak resmi dengan surat pribadi setengah resmi ya. Sebentar kita lihat dulu masih ada waktu apa tidak ya. Diskusikan 5 menit cukup waktunya? Cukup, Bu. Cukup, Ibu. Oke, diskusikan ya, diskusikan dengan kelompok kalian ya mengenai jenis surat pribadi tidak resmi dengan surat pribadi setengah resmi. Ya. Nanti LKPD-nya ya, LKPD-nya sudah Ibu apa namanya? Sudah Ibu serahkan di Google Classroom ya. Di Google Classroom. Jadi kalian bisa masuk ke sebentar. Ini sudah ya. Nah, ini sudah, ini Ibu share LKPD-nya ya. Nah, terlihat anak-anak? Halo? Kelihatan, Iya. Bu. Sudah, Bu. Ya. Ya, Bu. Nah, yang nanti tugas kelompoknya ya, diskusikan dengan kelompok itu kalian diskusikan ya. Perbedaan antara ya, kalian bandingkan ya, antara surat pribadi tidak resmi dengan surat pribadi setengah resmi tadi. Nah, ini LKPD-nya ya, kalian kerjakan di Google Classroom ya. Kalian membuat, ini tugas akhir ya, membuat konsep dan naskah surat pribadi ya. Nah, ini ada petunjuknya ya, petunjuk kerjanya. Buatlah konsep surat pribadi bersifat setengah resmi ya, surat lamaran pekerjaan berdasarkan kasus berikut dengan alat dan bahan yang disesuaikan ya.
Ini. Ya, paham ya? Jadi Anda diminta untuk membuat surat lamaran pekerjaan untuk mengisi lowongan posisi staf kearsipan dan dokumentasi. Ya, surat tersebut ditujukan kepada Bapak Ahmad Yazid Buhuri, SE, ya, selaku manajer HRD PT Motivasi Insani yang beralamat di Jalan Raya Jakarta Bogor kilometer 42. Ya. Nah, di sini ada petunjuknya yang kedua, ya. Setelah kalian membuat konsep, ya, kalian ketik, ya, ketik dengan program Word, ya, menggunakan kertas A4, kemudian jenis hurufnya adalah Garamond, ya, size 12, marginnya 3, ya, margin atasnya 3, margin bawahnya 2,5, margin kiri 3, dan margin kanan 2,5. Ini normal ya, A4. Kemudian spasinya 1,15. Nanti kalian print out hasil pekerjaannya, ya. Kalian print out, ya. Masukkan naskahnya ke dalam amplop surat dengan model lipatan double parallel fold, ya. Kemudian kerjakan pekerjaan ini secara individu. Ya, ini pekerjaan individu, ya. Ini akan Ibu share di Google Classroom, ya. Dan deadline-nya, ya, ini ada bahan dan alatnya. Ya, dicatat ya. Kalau tidak bisa buka Classroom nanti, ya. Ini juga diperhatikan, ya, keselamatan dan keselamatan kerjanya. Nah, aspek penilaiannya ya. Nah, di sini persiapan kerja ya, aspek penilaiannya yang akan Ibu nilai. Ya, pembuatan konsep surat, kemudian persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan, apakah sudah sesuai ya? Proses kerjanya, pengetikan suratnya sudah sesuai dengan petunjuk kah? Ya, pencetakan dokumen atau print surat, kemudian pelipatan surat, ya. Kemudian hasil kerjanya. Nah, nanti cara pengumpulannya itu adalah kalian foto, ya. Kalian foto hasil pekerjaan kalian, ya. Kemudian kalian unggah, ya, unggah ke Google Classroom, ya. Paham sampai di sini anak-anak? Ibu itu batasnya sampai jam berapa, Bu? Kenapa satu-satu bertanyanya? Halo? Tadi yang mau bertanya siapa? Ibu, aku mau nanya, itu Iya, tugasnya sampai Lucy. jam berapa, Bu? Oh, deadline-nya. Oke, deadline-nya Ibu tunggu sampai jam 8 malam. Ya, cukup ya waktunya sampai jam 8 malam. Sudah paham ya? Iya paham, Bu. Udah, Bu. Oke, kalau sudah paham, ya, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan bertanya kepada kalian, ya, mengenai materi kita hari ini. Ya, Ibu mau kalian menyimpulkan, ya, dari materi yang Ibu jelaskan, kalian simpulkan, ya. Ibu akan bertanya kepada, oh siap-siap nih, nanti ketahuan ya siapa yang tidak memperhatikan. Ya, Ibu akan bertanya kepada Michelle. Iya, Bu. Ya, maaf Menurut ya saya Ibu. Maaf Ibu pakai ngomong dulu. masker. Oh ya, ya udah. Iya, nggak apa-apa, Bu. Udah mulai, Bu. Ya, boleh. Ini dua-duanya kan ya, Bu, dari surat pribadi sama surat setengah pribadi. Ya, pokoknya materi yang Ibu sampaikan hari ini. Nah, ya. Yang pertama, surat pribadi itu surat yang ditunjukkan kepada kerabat, teman, atau keluarga. Sedangkan surat setengah pribadi itu ditunjukkan kepada instansi atau suatu perusahaan untuk kita melamar pekerjaan. Ya.
surat pribadi ini bisa untuk menanyakan kabar kepada kerabat, meminta permohonan maaf pada teman. Kalau surat setengah pribadi, mengajukan lamaran pekerjaan, atau misalkan ke sekolah kita sakit terus izin kepada guru. Sekian, Bu. Ya, bagus ya. Kemudian selanjutnya Ibu mau bertanya lagi kepada Marta. Ada Marta? Marta? Nggak ada ya, Marta nggak masuk ya? Apa keluar dia? Tadi kayaknya ada deh si Marta. Yuk lanjut deh, Ibu mau bertanya lagi kepada Angel. Gimana Angel materinya hari ini kesimpulannya? Materi hari ini tentang surat pribadi dan surat resmi, surat tidak resmi. Surat pribadi tidak resmi. Jadi dalam surat pribadi itu ditujukan lebih kepada urusan pribadi. Mungkin bisa ditujukan kepada keluarga, kerabat, teman, pokoknya yang tidak resmi. Sedangkan surat setengah resmi itu ditunjukkan kepada organisasi, instansi, atau perusahaan. Contohnya kayak surat melamar kerja, surat, ya pokoknya mengarah ke sana. Dalam surat juga ada beberapa bagian kayak kepala surat. Yang dipakai dalam surat setengah resmi itu kepala surat, isi surat, dan beberapa lainnya. Sedangkan kalau surat pribadi kita nggak perlu tulisnya seperti surat setengah resmi. Jadi bebas, lebih santai, dan lebih langsung tepat gitu Bu intinya. Misalnya mau menyampaikan apa, langsung ke intinya saja kalau surat pribadi. Ya, bagus ya. Jadi inti ya kesimpulan dari materi kita hari ini adalah membahas mengenai surat pribadi, di mana surat pribadi ini adalah surat yang dibuat ya untuk keluarga, ya bisa juga untuk orang tua atau untuk kerabat, ya di mana surat tersebut dibuat untuk menyampaikan informasi atau menyampaikan perasaan yang dia rasakan pada saat itu, ya. Nah, untuk surat setengah resmi ya, itu adalah salah satu contohnya surat lamaran pekerjaan ya. Surat pribadi setengah resmi ya adalah surat lamaran pekerjaan. Nah, sampai di sini materi kita hari ini ya. Nah, untuk materi berikutnya ya, kalian persiapkan, kalian boleh baca-baca ya untuk selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari surat ya. Untuk minggu depan kita akan mempelajari bentuk-bentuk dari surat ya. Kemudian LKPD-nya sudah ya, ada di Google Classroom ya. Deadline-nya sampai sampai hari ini jam 8 malam ya, Ibu tunggu. Kemudian tadi diskusinya, hasil diskusinya dengan kelompok ya, waktunya enggak sempat lagi ya karena sudah tinggal 6 menit. Jadi kalian boleh diskusikan dengan kelompok kalian, nanti dibuat hasilnya dengan PowerPoint ya, PowerPoint. Nah nanti dipresentasikan di minggu berikutnya ya, sebelum Ibu masuk ke materi ya selanjutnya. Nah, kalau begitu kita akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Tetap jaga kesehatan ya, selalu patuhi protokol kesehatan ya, jangan keluar-keluar rumah lah kalau bisa ya, kalau tidak penting-penting banget. Nah, kalau begitu kita akhiri dengan berdoa ya. Berdoa dipersilahkan. Baik, amin. Doa selesai. Ya, sampai ketemu lagi di materi berikutnya, pertemuan selanjutnya. Ya, sampai jumpa dan selamat siang.
siang Bu Mika, Selamat makasih siang, Bu. Ibu. Makasih, Bu. Terima Selamat kasih. Ya, Bu. siang. Terima kasih, Bu. Ya, selamat siang. Halo, selamat siang Bu Edi. Assalamualaikum.